Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu pengertian yang salah jika dinyatakan Hindu sebagai agama. Hindu dengan kitabnya Veda bukanlah agama. Mengapa demikian? Simak video kali ini sampai habis. Selama ini kita cenderung mendefinisikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan yang diakui secara universal. Namun dalam konteks Hindu, pertanyaannya muncul, adakah sosok yang dapat dikatakan sebagai pembawa pesan dalam pengertian tersebut? Jawabannya adalah tidak ada. Dan dalam tradisi Hindu, kita tidak menemukan satu individu yang secara resmi diakui sebagai pembawa agama, seperti yang terdapat dalam banyak agama lainnya. Sebagai gantinya, yang sering disebutkan dalam konteks keagamaan Hindu adalah dewa-dewa utama, yaitu Brahma, Wisnu dan Shiva. Mereka dikenal sebagai dewa, bukan sebagai pembawa pesan atau pendiri suatu agama. Dalam ajaran Hindu, ketiga dewa ini memiliki peran dan atribut yang berbeda, tetapi mereka tidak mengklaim untuk menjadi pembawa agama itu sendiri. Hal ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam struktur keagamaan Hindu dibandingkan dengan agama lain yang memiliki figur sentral sebagai pemimpin spiritual. Lebih lanjut, jika kita menelusuri lebih dalam ke dalam teks suci Hindu, yaitu Veda, kita akan menemukan bahwa kitab-kitab ini tidak hanya berisi aspek-aspek ritual dan puja, tetapi juga memuat berbagai kebijakan dan pengetahuan yang sangat luas. Banyak ilmuwan dan sarjana di seluruh dunia mengakui bahwa Veda menyimpan pengetahuan yang masih relevan hingga hari ini. Contohnya, dalam Veda terdapat konsep teknologi penerbangan yang sangat menarik perhatian banyak orang. Selain itu, sistem pengobatan tradisional yang dikenal sebagai Ayurveda juga merupakan salah satu warisan ilmu dari Veda. Kepentingan dan kedalaman pengetahuan yang terkandung dalam Veda tidak bisa dianggap remeh. Banyak ide dan konsep yang ada dalam Veda telah menjadi dasar bagi berbagai perkembangan ilmiah dan teknologi modern. Bahkan, sosok ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein mengungkapkan kekagumannya terhadap Bhagavad Gita, salah satu bagian dari epik Mahabharata yang penuh dengan filosofi dan wawasan hidup yang mendalam. Dengan demikian, meskipun Hindu tidak memiliki pembawa pesan dalam arti yang sama seperti agama-agama lain, warisan intelektual dan spiritual yang terkandung dalam teks-teksnya memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan manusia di berbagai bidang hingga saat ini. Kata Veda dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata Ved yang berarti tahu, dan secara umum istilah ini diterjemahkan sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan. Namun makna Veda lebih dalam daripada sekedar pengetahuan atau kebijaksanaan biasa. Veda merupakan representasi dari pengetahuan yang dapat dipahami, yakni jenis pengetahuan yang sangat layak untuk diketahui dan juga dipelajari. Ini bukan hanya informasi yang bersifat teoritis, tetapi juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan panduan dan wawasan yang mendalam bagi mereka yang mencarinya. Veda mengandung kebijaksanaan yang berharga, memungkinkan individu untuk memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih holistik dan juga bermakna. Salah satu tokoh terkemuka dalam pemikiran barat, yaitu Alfred North Whitehead, seorang matematikawan, filsuf dan pemikir Inggris, memberikan pujian tinggi terhadap Veda, terutama dalam konteks Vedanta. Ia pernah menyatakan, Vedanta adalah metafisika paling mengagumkan yang pernah dilahirkan oleh pikiran manusia. Pernyataan ini mencerminkan kekaguman yang sangat mendalam terhadap kedalaman dan kompleksitas ajaran yang terkandung dalam Vedanta, bagian dari tradisi Veda yang membahas aspek-aspek metafisik dan filosofis. Whitehead menyoroti bahwa pemikiran Vedanta bukan hanya sekedar pandangan spiritual atau religius, tetapi juga menyentuh pada pernyataan-pernyataan fundamental tentang keberadaan, realitas, dan hubungan antara individu dan alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa Veda melalui berbagai ajarannya menawarkan pandangan yang sangat luas dan mendalam tentang kehidupan,
yang terus relevan dan menjadi sumber inspirasi hingga saat ini. Dengan demikian, Veda tidak hanya sekedar teks kuno, tetapi juga merupakan panduan berharga bagi pemikiran dan praktik hidup manusia. Mungkin ada yang masih bertahan, dan itu semua diajarkan oleh Dewa Brahma, Wisnu dan Shiva. Benarkah demikian? 3 dewa itu yang juga disembah oleh berbagai agama. Dan mengapa? 3 dewa hanya mewakili sifat manusia, pencipta, pemelihara, dan pemusnah. Bukankah 3 sifat itu ada dalam diri kita semua? Pencipta atau Brahma, mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Setiap benda yang ada, apakah ada satupun yang diciptakan tanpa campur tangan manusia? Bahkan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari pun seringkali merupakan hasil dari tindakan dan pilihan kita sendiri. Contohnya, saat kita merasa marah, kemarahan tersebut adalah hasil dari apa yang kita ciptakan dalam diri kita. Misalnya ketika kita mungkin marah karena merasa ditipu. Namun bukan hanya kepintaran penipu yang menyebabkan kita marah, melainkan juga kebodohan dan keserakan kita yang membuat kita membiarkan diri kita tertipu. Dalam contoh lain, jika kita mengalami cedera seperti kaki yang patah, pertanyaannya adalah, apakah orang lain yang menyebabkan kaki kita patah? Tentu saja tidak. Kita sendirilah yang mengalami kecelakaan atau situasi yang membuat kaki kita patah. Ini juga tercermin dalam bahasa Inggris ketika seseorang berkata, "I broke my leg." Pernyataan ini menekankan bahwa kita adalah yang bertanggung jawab atas keadaan tersebut. Pemelihara. Selanjutnya, siapa yang seharusnya memelihara barang-barang kita jika bukan diri kita sendiri? Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat segala sesuatu yang kita miliki. Misalnya, tubuh kita adalah aset paling berharga, dan kita sendirilah yang harus merawatnya dengan baik. Ketika kita memiliki kendaraan, siapa lagi yang akan memeliharanya jika bukan kita? Tanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan ini ada di tangan kita sendiri. Dan dalam konteks ini, gagasan tentang dewa bisa jadi tidak lebih dari sekedar imajinasi. Dalam bahasa Sanskerta, kata deva berarti cahaya, yang juga bisa diartikan sebagai malaikat, sebuah simbol dari sifat yang lebih tinggi. Sang penghancur Shiva. Ketika kita berbicara tentang sifat penghancuran, kita tidak dapat menafikan bahwa sifat tersebut juga ada dalam diri kita. Siapa yang merusak hutan dan lingkungan karena keserakahan? Siapa yang menghancurkan perasaan orang lain jika bukan kita sendiri sebagai manusia? Perusakan yang kita lihat di sekitar kita seringkali dilakukan oleh tangan manusia. Menariknya, perusakan juga dapat dilihat sebagai sebuah proses daur ulang. Bukankah kita juga melakukan daur ulang barang-barang bekas yang menjadi sesuatu yang berguna? Dan dalam hal ini, kita memiliki kemampuan untuk menghentikan pikiran atau masalah yang mengganggu kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kita memiliki peran yang sangat besar dalam penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Tindakan dan keputusan kita untuk membentuk realitas yang kita jalani, dan kita harus menyadari tanggung jawab tersebut dalam setiap aspek kehidupan kita. Sampai saat ini, tidak ada satupun yang bisa menyatakan bahwa kebijaksanaan dalam Veda ditemukan oleh seorang manusia, dikumpulkan oleh seorang manusia betul, dan segala kebijaksanaan dari berbagai sumber bukan oleh dewa, tetapi oleh manusia yang mendapatkan inspirasi dari alam. Penyebab dan karma buruk meninggalkan agama Hindu. Seseorang berpindah agama umumnya disebabkan oleh suatu perkawinan dan faktor ekonomi. Mereka memandang bahwa perkawinan itu terjadi karena jodoh. Cara pandang ini sangat keliru dan sangat berbahaya bagi generasi Hindu, selain karena mereka tidak meyakini Hyang Widi atau Brahman. Kalau memang setiap perkawinan itu karena jodoh, mengapa tidak ada orang Eskimo dari kutub utara menikah dengan orang Bali? Mengapa tidak ada gadis Uganda yang berkulit hitam pekat menikah dengan pemuda dari Bali? Tidak ada mantra atau sloka dalam kitab suci Veda yang mencantumkan tentang perkawinan karena jodoh. Hyang Widi atau Brahman hanya mewayukan hukum untuk dijadikan pegangan hidup umatnya. Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan bergantung dari karma seseorang. Jangan pernah mengatakan bahwa agama apapun yang dianut seseorang sama saja.
Mari kita cermati kitab suci Manava Dharma Sastra dan isinya sebagai berikut. Semua ajaran yang berbeda dari Veda akan segera musnah karena tidak bernilai dan palsu karena lahir pada zaman modern. Veda diwayukan saat zaman Kertayuga, Treta Yuga, dan Dwapara Yuga. Kalau ada ajaran baru turun pada zaman kekerasan atau Kali Yuga dan tidak mengacu pada Veda, maka ajaran itu tidak akan bernilai dan palsu karena turun pada zaman modern. Zaman Kali Yuga dimulai 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Zaman Kali Suda terjadi selama 5123 tahun. Masih ada waktu cukup lama karena zaman Kali terjadi selama 1200 tahun dewa, sama dengan 432.000 tahun manusia, atau 1 tahun dewa sama dengan 360 tahun manusia. Pindah agama juga sering menimpa para remaja Hindu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perkawinan beda agama. Sebelum memasuki Grasta, seorang brahmacari sudah harus mandiri agar nantinya mampu mewujudkan perkawinan atau pawiyahan yang sempurna. Dalam susastra Hindu, ada 8 parameter yang perlu dijadikan pedoman untuk mencari pasangan atau samskara. Perkawinan sempurna akan diperoleh bila pasangan suami istri memiliki nilai 36, tentu berasal dari agama yang sama. Bila ada perkawinan di mana salah satu pasangan berasal dari agama lain, walaupun pada awalnya dia mau masuk agama Hindu, tetapi pada akhirnya kebanyakan dari mereka akan kembali ke agama asalnya. Hal ini disebabkan ada 4 parameter yang nilainya 0, yaitu parameter nomor 1, 5, dan 6, dan juga 8 dengan total nilai 20. Sehingga tinggal nilainya 16, dan tentu dengan nilai 16 ini dilangsungkan perkawinan, maka akan terjadi perkawinan tidak normal. Seiring waktu, akhirnya pasangannya kembali ke agamanya semula. Banyak orang Hindu melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang tadinya lain agama. Tetapi, sebagian besar dari mereka mengalami kegagalan dalam membangun perkawinan karena istrinya atau suaminya kembali ke agama asalnya. Bahkan orang yang beragama Hindu pun turut berpindah agama. Hal ini disebabkan orang Hindu tidak mampu menuntun ajaran Dharma kepada istrinya atau suaminya yang sudah rela meninggalkan agamanya ke Hindu. Ini sangat sering terjadi karena lemahnya pemahaman umat Hindu terhadap ajaran agamanya. Perkawinan berbeda agama juga terjadi karena orang Hindu bekerja dan berada di dalam komunitas orang beragama lain. Akhirnya, lama-lama orang Hindu berpindah agama. Begitu juga orang tuanya berasal dari perkawinan yang berbeda agama. Walaupun perkawinan kedua orang tuanya masih langgeng, tetapi putra-putrinya selalu ada yang berpindah agama. 2. Salah memilih teman atau pergaulan. Diawali dari saling kenal diteruskan berteman, akhirnya timbul rasa suka. Kalau sudah ada rasa suka, maka akan mudah sekali diklik dengan ilmu guna-guna atau pelet, sehingga mudah kepincut dan mereka tidak lagi mempedulikan perbedaan agama, sehingga sering terkena jerat, yaitu diajak melakukan perbuatan zina yang sangat dilarang agama Hindu. Mereka yang telah berbuat terlalu jauh ini sulit sekali untuk dipisahkan, walaupun orang tua mereka berusaha keras untuk memisahkannya. Dan perlu kita ketahui bahwa ada agama tertentu memberikan keyakinan atau dogma kepada pemeluknya. Bila mampu memindahkan orang lain masuk ke agama tersebut, maka sorgalah imbalannya. Dalam pustaka suci Manava Dharma Sastra, memberi hadiah kepada seorang wanita, berguru dengannya, memegang pakaiannya dan perhiasannya, duduk di tempat tidur dengannya, semua perbuatan itu dianggap perbuatan zina. Dan bila seseorang menyentuh wanita di bagian yang tidak harus disentuh, atau membiarkan seseorang menyentuhnya bagian itu, semua perbuatan itu walaupun dilakukan dengan persetujuan bersama, dinyatakan sebagai perbuatan berzina. Hukuman bagi yang berzina tercantum dalam kitab suci Bhagavata Purana tentang neraka, dan inilah isi dari kitab Bhagavata Purana. Laki-laki atau perempuan yang melakukan hubungan kelamin tidak sah dengan lawan jenisnya atau di luar pernikahan, setelah mati dihukum oleh para pembantu Dewa Yama di neraka Tapatasurmi. Di sana para lelaki atau perempuan dicambuk. Yang laki-laki dipaksa memeluk bentuk perempuan yang terbuat dari besi panas membara, dan yang perempuan
dipaksa memeluk bentuk serupa orang laki. Begitulah hukuman bagi pelaku kelamin tidak sah atau berzina. 3. Ekonomi dan kemiskinan. Perpindahan agama juga terjadi karena faktor kemiskinan. Sasaran misionaris adalah umat Hindu yang tergolong miskin. Mereka memberi sumbangan dengan iming-iming janji hidup lebih enak, tawaran hidup lebih tenang, sejahtera, bahagia dan damai. Akhirnya umat Hindu pindah agama dengan harapan mampu mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Misionaris tergolong sukses saat menarik banyak orang Hindu berpindah agama. Dan berdasarkan data penelitian Dr. Nikadek Surpi Ayadharma, dosen UHN Gusti Bagus Sugirwo Denpasar, dari data penelitian selama 3 tahun, yaitu 2008 sampai 2010, ada sebanyak 30.000 orang Hindu pindah ke Kristen. Belum lagi yang berpindah ke agama Islam dan Buddha. 4. Sistem patrialistik yang tidak adil. Sistem patrialistik yang memberikan tanggung jawab kepada kaum laki-laki menyebabkan kaum perempuan terpinggirkan. Anak perempuan tidak mendapat hak waris dari harta gonogini dari orang tuanya, tidak mendapatkan pendidikan sewajarnya, dan tidak mendapatkan hak-hak lainnya setelah menikah. Padahal menurut agama Hindu, kedudukan perempuan sangat terhormat di dalam keluarga. Sistem patrialistik menyebabkan kebanyakan orang tua merelakan putrinya berpindah agama untuk mengikuti agama suaminya. Orang tuanya merelakan putrinya atau mempamit dari leluhurnya. Menurut Dewa Suratnaya, leluhur tidak akan pernah memberi izin keturunannya untuk berpindah agama. Dan saat mengizinkan putrinya berpindah agama, sedangkan para leluhurnya tidak mengizinkan, maka akan berefek buruk terhadap putrinya dan orang tuanya. Sistem adat patrialistik ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sudah seharusnya ditinggalkan dan dihilangkan dari sistem adat, karena sangat merugikan kelangsungan agama Hindu dan melanggar hak asasi manusia karena diskriminasi terhadap kaum perempuan. Terlebih-lebih, sekarang kebanyakan orang Hindu hanya memiliki 2 keturunan anak. Kalau hal seperti ini terus dipertahankan dan tidak pernah ada pencegahan, bagaimana kelanjutan agama Hindu ke depannya? 5. Kurangnya pemahaman teologi Hindu. Lemahnya pemahaman terhadap agama Hindu yang meliputi yaitu mengapa kita lahir, apa yang mestinya kita lakukan saat hidup ini, kemana kita pergi setelah mati, apa yang kita bawa setelah mati. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak kerugian, dan banyak orang Hindu kehilangan kader dan generasi Hindu. Kasus perpindahan agama itu banyak terjadi pada kalangan terpelajar di perkotaan. Bahkan ada kecenderungan di mana di perkotaan jumlah umat Hindu mengalami penurunan. Dan dalam kitab suci Manava Drama Sastra, orang tua laki-laki lah atau ayah yang seharusnya lebih banyak menaruh perhatian dan melindungi anak gadisnya. Setelah menikah, perempuan harus mendapati perlindungan dari suaminya, dan setelah tua perempuan harus mendapat perlindungan dari putranya. Di kalangan umat Hindu asal Bali, sangatlah berdosa kalau sampai membedakan antara anak laki-laki dan perempuan hanya karena urusan purusa yang diatur oleh adat. Di hadapan Hyang Widi, Dewa Dewi dan leluhur mestinya anak laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Sangatlah tidak benar bila ada orang tua maupun saudaranya mengizinkan si gadis itu melakukan perkawinan dengan mengikuti agama sang suami yang bukan Hindu. Nanti setelah meninggal, Dewa Yama akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua atau saudaranya yang membolehkan anak atau saudara perempuannya berpindah agama ke non-Hindu. 6. Mengikuti jejak keluarganya yang berpindah agama. Perpindahan agama juga banyak terjadi karena ajakan atau tarikan saudaranya yang sudah berpindah agama terlebih dahulu. Pengaruh mereka sangat kuat sekali. Hampir setiap orang yang telah berpindah agama itu berhasil mengajak saudaranya seperti adik dan keponakannya untuk berpindah agama. Mereka sangat perlu diwaspadai. Seperti di dalam kapal, ada satu orang yang mengebor kapal itu. Lama-kelamaan air akan masuk secara perlahan ke kapal itu, menyebabkan semua orang ikut tenggelam. Artinya, bila ada satu orang berpindah agama, maka orang lain di keluarganya cenderung akan ikut berpindah agama. Apalagi mereka mempunyai keyakinan kalau bisa mengajak orang lain ikut berpindah agama, maka surga sudah menanti. Dan inilah hukuman menurut bagi orang Hindu yang berpindah agama. 1. Tidak ketemu jalan di alam kematian.
Sebenarnya kita mengalami reinkarnasi sudah berkali-kali, bahkan sampai ribuan kali. Berarti kita sudah berkali-kali melewati jalan menuju alam kematian. Bila karma selama hidup di bumi ini sangat baik, maka kita dengan cepat ketemu jalan kematian yang lebih suci. Sebaliknya, seseorang pindah agama berarti orang itu membuat jalan baru. Membuat jalan baru tidaklah mudah dan tidak bisa cepat. Dalam kitab suci Bhagavad Gita 3 ayat 35 tersurat, lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri, walaupun tiada sempurna daripada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri, daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. Dan kalau seorang sudah beragama Hindu, sudah sejak Atman diciptakan Hyang Widi atau Brahman, lalu pindah ke agama lain, maka karma wasana di agama lain tidak ada artinya. Karena dikumpulkan dalam waktu yang sangat singkat, kendati pun dilakukan dengan penuh disiplin dan ketat, sehingga rohnya atau setelah meninggal, nantinya tetap akan gentayangan karena tidak ketemu jalan. 2. Tidak bisa mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Orang yang berpindah agama tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian. Hal ini tersurat di dalam kitab suci Veda, Bhagavad Gita ayat 23. Ia yang meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci Veda ada di bawah pengaruh karma atau nafsu, tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan tertinggi. Mantra ini memberi tuntunan agar kita jangan meninggalkan kitab suci Veda hanya karena ingin menuruti karma atau nafsu yang bersifat sementara semasih hidup di bumi. Bisa jadi orang yang meninggalkan agama Hindu di bumi maya ini dia bahagia, tetapi dapat dipastikan kelak di alam kematian atmanya tidak akan pernah mencapai kedamaian. Kebahagiaan itu sifatnya sementara, hanya bisa dinikmati semasa hidup di bumi ini. Kebahagiaan ini akan lenyap dengan sendirinya setelah meninggal. Tetapi yang kekal abadi adalah kedamaian yang hanya dapat diraih melalui agama serada dan bakti serta spiritual. Oleh karena itu, janganlah menunda waktu untuk berbuat baik sedini mungkin. Menentukan kebahagiaan dan kedamaian seorang adalah karma wasana yang dibawa saat kehidupan terdahulu, ditambah karma yang dilakukan saat kehidupan sekarang. Dan sekian video kali ini, itulah isi kitab dari agama Hindu. Semoga kita semua sahabat selalu teguh dalam iman kita dan selalu cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya. Dan sekian video dari saya, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.